Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara dua zat. Sel elektrokimia ini terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik atau energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis merupakan reaksi kimia yang memerlukan energi listrik atau energi listrik menjadi energi kimia. Yang pertama kita membahas tentang sel volta. Pada sel volta ini terjadi reaksi redoks spontan di mana pada anoda terjadi reaksi oksidasi, kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. Adanya aliran elektron dari anoda menuju katoda inilah yang menghasilkan energi listrik. Untuk bisa lebih memahami tentang sel volta ini, terlebih dahulu harus paham tentang reaksi redoks. Di sini kita contohkan reaksi redoks. Kita bahas tentang reaksi redoks terlebih dahulu sedikit saja. Di sini contohnya reaksi oksidasi yaitu Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Biloks dari Zn yaitu 0 karena dia adalah biloks dari unsur atau senyawa itu adalah 0. Berarti di sini biloks Zn adalah 0. Kemudian Zn2+. Zn2+ ini berarti berupa ionnya. Biloks dari ion yaitu sesuai dengan muatannya. Di sini muatannya yaitu 2+. Berarti biloksnya adalah positif 2. Dari 0 ke positif 2 ini berarti terjadinya peningkatannya. Dari 0 ke positif 2 terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Berarti pada Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron ini terjadi reaksi oksidasi karena adanya peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian di sini contoh dari reaksi reduksi yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di sini biloks dari Cu2+ yaitu positif 2 karena muatannya 2+ ya. Kemudian di sini Cu, biloks Cu berarti 0 karena dia adalah unsurnya. Kemudian dari positif 2 ke 0 berarti terjadinya penurunan bilangan oksidasi yang disebut dengan reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi karena adanya penurunan bilangan oksidasi. Kita lanjutnya membahas tentang sel volta. Di sini komponen-komponen sel volta yaitu terdiri dari elektroda. Itu ada elektroda anoda dan katoda. Elektroda ini merupakan konduktor listrik untuk memfasilitasi transfer elektron. Di sini elektroda anoda itu bermuatan negatif, kemudian elektroda katoda bermuatan positif. Pada elektroda anoda ini terjadi reaksi oksidasi di mana Zn menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Berarti di sini pada anoda ini terjadi pelepasan elektronnya. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di sini berarti pada katoda terjadi penangkapan elektron. Kemudian pada sel volta ini terdapat larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini mengandung ion-ion bebas sebagai penghantar listrik. Kemudian ada jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan dengan cara menyuplai ion-ion yang diperlukan sehingga dapat mencegah penumpukan muatan yang dapat menghentikan arus listrik. Kemudian ada voltmeter.
yang berfungsi untuk mengukur potensial listrik yang dihasilkan. Oke, kita lanjut untuk membahas mekanisme pada sel volta ini. Jadi pada sel volta ini, pada anodanya terjadi reaksi oksidasi, di mana Zn, plat Zn ini mengalami oksidasi menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Elektronnya ini nanti akan mengalir ke katoda, sehingga pada katoda ini terjadi reaksi reduksi, mana ion Cu2+ yang terdapat di dalam larutan ditambah 2 elektron menjadi Cu. Cu-nya ini nanti akan menempel pada plat tembaga ininya, sehingga pada plat tembaga ini mengalami kenaikan massa. Sedangkan pada anoda itu Zn mengalami oksidasi ya, sehingga dia mengalami penurunan massa. Nah, oleh karena adanya reaksi oksidasi pada anoda ini, berarti nanti di sini dihasilkan ion Zn2+. Berarti nanti dia terjadi penumpukan muatan positif ya. Oleh karena itu adanya jembatan garam ini berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan. Jadi dia nanti jembatan garam ini akan menyuplai ion SO4 kepada anoda. Kemudian di katoda, karena Cu2+ itu berubah menjadi Cu, otomatis dia kekurangan ion positif. Nanti jembatan garamnya akan menyuplai ion positif, yaitu Na ya. Kemudian kita lanjut untuk membahas tentang notasi sel voltanya. Yang pertama itu kita buat dulu terlebih dahulu keseluruhan reaksinya ya. Keseluruhan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Sini keseluruhan reaksinya yaitu Zn ditambah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn2+ ditambah Cu ditambah 2 elektron. Nah, lebih sederhananya kita tulis dengan Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Ininya dicoret ya elektronnya. Kemudian kita untuk membuat notasi selnya, kita buat setengah reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda terlebih dahulu, yaitu apa terjadi pada anoda tadi reaksinya dari Zn, fasenya apa? Solid ya. Kemudian kita pisahkan dengan garis satu yang menandakan pemisahan fase ya. Kemudian Zn2+, ini yang terjadi pada anoda. Kemudian kita pisahkan dengan garis 2 yang menandakan jembatan garam. Kemudian kita buat setengah reaksi yang terjadi pada katoda, reaksi reduksi yang terjadi pada katoda ya. Apa yang terjadi pada katoda itu Cu2+, dia larutannya Aq, fasenya. Kemudian kita pisahkan dengan garis 1. Pisahkan dengan garis 1, kemudian Cu solid ya. Jadi untuk membuat notasi sel volta ini, di sebelah kiri itu adalah setengah reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda, kemudian dipisahkan dengan garis 2. Dan di sebelah kanannya itu adalah setengah reaksi reduksi yang terjadi pada katoda. Oke, untuk lebih pahamnya coba kerjakan soal berikut. Dan akan dibahas pada video berikutnya.